Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara Dispemda, Diskusi Pemuda Dakwah. Saya, Muhammad Bilal Bangsawan, akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Seperti biasa, saya ditemani oleh teman saya, Mas Alka. Sehat Mas Alka? Alhamdulillah. Kita sekarang berjauhan. Masya Allah. Gak apa-apa. Yang penting hati kita selalu dekat. Karena Allah. Di sini juga ada Mas Roy. Gimana Mas Roy kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini sekarang menjadi lokal pesantren di Pondok Pesantren Islam LKC. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu yang jauh. Ada Mas Basam di sini. Assalamualaikum Mas Basam. Waalaikumsalam Mas Bilal. Sehat Mas Basam? Alhamdulillah. Mas Bilal juga sehat? Alhamdulillah Atau sehat. gimana? Sehat walafiat dan alhamdulillah tidak kurang suatu apapun. Iya. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dengan tema yang berbeda tentunya Mas Alka. Iya, Mas. Kali ini kita akan membahas tentang gimana sih seharusnya seorang pemuda itu, apa kerjaannya cuma nongkrong di warkop, main game, push rank, kemudian ya kebiasaan rebahan, apalagi rebahan, tiduran, dan itu nggak produktif. Apakah cuma seperti itu? Dan Mas Basam sekarang kuliah di mana Mas Basam? Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Atsir, itu di Jakarta. Di Bekasi ya? Ya, ada 3 kampus. Tiga Kalau kampus. di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Atsir. Kampus A itu di Keramat Raya 45, di kantornya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat. Terus yang kampus B ada di Kampung Bulu, Bekasi, Tambun Selatan. Terus yang kampus C itu ada di Cipayung, khusus Putri. Akhwat ya? Ya, Akhwatnya. Ahwat. Jadi Mas Basam ini ada di kampus Sekarang ada di kampus B, Bekasi. ada di Ya, Bekasi. mungkin beberapa kali ke kampus A juga untuk berkuliah di sana. Oh pernah juga? Ya, sempat pernah kuliah di sana. Kampus A juga ya? Heeh. Tapi nggak pernah ke C? Nggak pernah. Oh, pernah. Pernah? Pelatihan. 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 Itu dauro pranikah. Oh, sudah tadi bayangan Langsung saya itu tadi. ada ini ya, Iya. backupannya. Ada dauro kan. Oh, memang ya harus gitu sih. Karena kalau nikah tanpa ilmu juga kan Iya. nggak bisa Mas Alka. Mas Alka juga gitu. Ya, saya sering ditanya sama teman-teman itu, kapan nikah gitu. Sik sebentar. Saya aja belum tamat kitab nikah gitu, dalam fikih gitu. Sebagai pencari ilmu kan harus di Sudan. Oh, harus di Sudan. Berarti sekarang sudah tamat berarti. Berarti Tamat. Sudah siap berarti. Seharusnya. Mungkin No tinggal comment. eksekusi. Oke, kembali ke topik Mas Basam. Sekarang kuliah di kampus B STID Muhammad Natsir yang terletak di Iya, Bekasi. Bekasi. Dulu di LKC sempat mondok waktu SMP ya? Iya, waktu SMP selama 3 tahun di sini. Selama 3 tahun di Iya. sini. Alumni SMP. Alumni SMP juga. Iya, alumni SMP LKC. SMA-nya nggak lanjut, kemudian tiba-tiba terdengar kabar Mas Basam ini kuliah di Bekasi tadi. Nah, Itu sebenarnya apa sih yang memotivasi Mas Basam untuk kemudian kuliah bisa ke Bekasi, ambil ke sana? Apa tiba-tiba ada yang ngajak ke sana atau cari di internet atau gimana, bisa ceritakan? untuk awal saya ke STID itu pertama kan kalau di LKC kan dulu ada namanya, bukan dulu sih, sampai sekarang kan masih berlanjut kan, program Ramadan, praktek dakwah Ramadan. Nah, dari selama saya 3 tahun di sini pun tiap tahun alhamdulillah dapat tugas amanah untuk praktek dakwah Ramadan tersebut. Nah, dulu saya pernah kelas 7-nya di daerah Madiun, kelas 2-nya di daerah Banyuwangi Selatan. Nah, kelas 3-nya di tempatnya saudara Bilal, di rumahnya beliau. Jadi setiap tahun kesempatan itu ya. Alhamdulillah dari. Nah, dari sering berdakwah tersebut kan
SMA kan bingung mau kuliah kemana kan. Akhirnya cari-carilah yang sejalan biar masuk situ tinggal ngelanjutin apa yang sudah saya Pelajari. bangun. Kalau dulu SMP itu di LKC ada namanya Ustadz Sohaimi dulu. Beliau pernah bilang kepada saya bahasanya kalau sekali basah harus sekalian berenang gitu lah. Gak usah pindah lagi. Kalau udah masuk dakwah ya udah dakwah aja gitu. Jadi begitu. Memang kalau sudah basah, mending langsung berenang ya. Karena Sekalian kalau basah, kalau mentas itu kedinginan. iya. Sekalian nyelup aja, Mas. Sekalian nyelup, berenang. Biar hangat kan ya. Ah, ah. Ya, ya. Iya. Kayak katanya Mas Atola kemarin, sekali tanam jangan dicabut, tunggu sampai berbuah. Gitu. Jadi tiap tahun ini Mas Basam punya kesempatan untuk BDR. Alhamdulillah selama di sini Gitu. dapat kesempatan. Jadi kalau sekarang itu berarti Mas Basam ini ada di grade A ya. Grade A. Grade A. Jadi, Iya. jadi sekarang itu komposisi BDR itu ada grade A, Oh gitu. Oh. B, Berdasarkan kemampuannya. berdasarkan Oh, kemampuan. gitu. Iya. Apa Iya. yang Jadi ini gimana Mas? berdasarkan Iku ABC? pembagiannya yang paling utama itu tentunya waktu mengimami. Nah, itu kalau mengimaminya top itu kemungkinan masuk grade A itu besar. Terus yang kedua azan, yang ketiga niku kultum, kemudian yang paling penting itu ini adabnya. Nah, kalau adabnya bagus ya meskipun ngimaminya kurang bisa lah masuk grade A itu. Seperti itu. Berarti istilahnya carrying the team ya. Iya. Yang gendong Gitu. dari misalkan ada jadwal kosong yang gantikan di antara misalkan ada 2 orang atau 3 orang itu yang grade A tadi untuk menutupi. Dan memang yang grade A itu biasanya dikirimnya jauh, Jauh, ke iya. tempat yang bagus-bagus, Yang menantang. yang menantang, Iya. yang tantangannya beda dengan yang lain. Yang biasa-biasa. Nah, itu gimana? Apa dari asatidnya sendiri atau dari santrinya sendiri yang apa memasukkan grade-grade itu? Pasti yang itu Pasti lah. dari asati. Dari asati. Oh, gitu. Iya, Berarti pasti asatid dari sudah membagi-bagi, oh ini grade Sudah. A ini. Terus bilang ke santri bahwasanya oh ini anak grade A, grade B, grade C gitu. Kalau Atau masalah seperti apa? grade itu biasanya gak dibilangin. Jadi ya itu data pribadinya asatid aja. Nanti anak-anak ya taunya oh saya dikirim ke sini, saya ke sini gitu. Iya, itu berarti kan ini dokumen rahasia. Nah, dokumen rahasia. Tapi memang untuk bisa yang seperti itu memang adab itu harus nomor 1. Diutamakan. Karena kan percuma kalau imaminya top katanya Mas Roy, kultum ceramahnya bagus, akan tapi adabnya 0. Nah, Sama aja dia nggak guna di tempat itu dan nanti bisa menyebabkan nilai yang jelek. Lah, melihat situasi yang seperti itu, Mas Basam ini sudah berapa tahun Mas Basam di sana? Di STID udah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Ya, Sudah 3 tahun di sana. Kalau Mas Alka di Sudan dulu berapa tahun? Mas? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Mas Roy di Jepang di Jepang berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Mas Roy 3 tahun, Mas Basam 3 tahun, Mas Alka 2 tahun. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Maksudnya 2 tambah 1,5. Nah, Bisa aja. Maksudnya kan bisa itu apa membandingkan bagaimana kehidupan anak muda. Ya, kan kita kan anak muda. Anak muda yang dia itu tersentuh ilmu dakwah, ilmu din dengan mereka yang misalkan di Sudan kan nggak semuanya anaknya baik-baik. Kan pasti ada plus minusnya. Di Bekasi pun juga seperti itu meskipun sekolah tinggi ilmu dakwah pasti pernah dong Mas Basam itu ketemu sama teman yang mungkin kurang semangat atau mungkin mohon maaf bermaksiat atau dan lain sebagainya dan pas keluar mungkin juga ketika misalkan mau beli kebutuhan apa atau ngopi itu kan pasti melihat situasi dan kondisi bagaimana realita anak zaman sekarang. Saya lihat mereka itu banyak yang ya tadi kerjaannya cuma rebahan, yang anak-anak nolep itu, kemudian yang suka main juga ya sekedar di situlah lingkupnya. Apakah seperti itu seharusnya anak muda? Gimana menurut Mas Rosan? ya kalau kita berbicara anak muda kan harus dispesifikan. Anak muda yang Islam, ada anak muda yang lainnya. Kristen. Kalau kita berbicara tentang pemuda yang Islam ya bagaimana
Islam ini bukan hanya sekedar sebuah ilmu aja, bukan hanya sekedar di pelajaran aja, melainkan harus menghasilkan sebuah implementasi dalam sebuah kehidupan gitu loh. Jadi ketika kita ada mengadakan suatu kumpul gini, entah itu makan dan sebagainya, ketika terdengar waktu adzan ya mau nggak mau harus ke masjid dan lain sebagainya. Terus dalam bersikap, dalam berucap, kan seorang muslim masa omongannya yang mohon maaf agak kurang enak didengar atau berkata jorok, kan seharusnya kalau orang yang bijaksana atau orang yang pemuda Islam ya harus mencontohkan bagaimana Islam itu tersebut dalam bertata krama, beradab dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi harus menampilkan ya profil keislamannya itu. Jadi Islam bukan sekedar nama kan, tapi memang benar-benar Islam itu ada di dalam penampilannya, dalam perilakunya. Kalau dari Mas Alka dulu gimana waktu ada di Sudan? Apanya itu, Mas? Pemuda-pemuda yang mungkin mereka nggak dekat dengan ilmu agama, mereka mungkin kurang dalam sentuhan dakwahnya. Mereka sikapnya gimana? Sifat perilaku dalam kehidupan sehari-harinya gimana? Tentunya di setiap tempat itu pasti ada anak yang namanya rajin dan kurang rajin, ya. Lah, berhubung di Sudan itu pasti otomatis semuanya punya dasar ya ilmu agama. Tapi keilmuan agama ini apakah mereka itu bisa menyampaikan hal tersebut gitu atau bisa dikatakan mendakwakan hal tersebut gitu ya. Jadi otomatis para pemuda dan pemudi di sana itu pasti mereka punya namanya ilmu ya, ilmu agama gitu, punya dasaran agama. Ya, entah itu dari pondok pesantren atau nyantri sekian hari, pekan atau bulan gitu. Atau hal-hal yang belajar agama lainnya gitu kan. Nah, kemudian kalau di Sudan itu kita lihat circle-nya, Mas. Ya, circle-nya. Kalau misalnya circle-nya itu memang benar-benar serius, rajin dalam belajar, semales apapun anak itu akan pasti terbawa. Gitu kan, seperti dalam hadis itu yang man yukhalil itu. Ya, Pak. Kita itu dituntut ya, diharuskan untuk mencari teman yang sevisi dan misi gitu kan. Gitu. Otomatis orang-orang yang nggak punya circle bagus, yang nggak punya circle rajin dan belajar, otomatis dia akan ya seperti itu, rebahan, ngegame dan sebagainya, cuman hura-hura saja gitu. Bahkan banyak mahasiswa yang ini bolos sekolah, bolos kuliah maksudnya, gitu. Tapi dalam artian mereka hanya bolos saja, nggak mau cari ilmu di luar kuliah itu, gitu kan. Ya seperti itu, kita bayangan semua tempat itu pasti ada namanya baik dan buruknya, gitu kan. Tergantung circle-nya. Saya juga pernah cerita di episode pertama itu, Mas. Circle saya alhamdulillah waktu itu namanya Maududi, Mas ya. Maududi itu salah satu asrama di kampus universitas itu. Ya ada namanya Markas dan Maududi. Markas ini tempatnya di pusatnya universitas, sedangkan kami yang di Maududi itu agak jauh dari kampus pusatnya gitu. Alhamdulillah bi'ah atau lingkungan di daerah Maududi itu sama-sama mereka kuat dari segi belajar ya gitu ya. Nah, kalau di markas juga alhamdulillah mereka kuat juga gitu. Tapi saya kan nggak tahu gimana markasnya itu kan, gimana keilmuan di sana. Tapi ala kulli hal saya melihat markas tuh bagus mereka juga. Nah, di segi Maududi itu alhamdulillah circle kita kalau misalnya ada yang males itu kemungkinan dua. Yang pertama, dia melihat orang itu bisa tergerak hatinya untuk semakin semangat belajar gitu ya. Nah, yang kedua, dia itu males perlu dinasihati gitu ya. Nah, ala kulli hal kemalasan ini hanya sebuah futur belaka gitu. Jadi gak benar-benar males gitu ya. Perlu ada ya, rangsangan untuk dikuatkan kembali semangat belajarnya itu. Otomatis kalau misalnya dia males, itu akan malu karena circle kita semua itu rajin belajar. Gitu. Kalau dia nggak mau belajar sendiri, berarti otomatis dia akan minder. Bakalan pindah di daerah Maududi.
gitu. Bahkan mereka di sana banyak kos-kosan gitu. Bahkan kalau misalnya dia terkucilkan, malas belajar di sana, itu dia akan nyewa kos-kosan sendiri, nyewa syakoh sendiri namanya di sana. Gitu. Karena memang itu kan ya, iklim keilmuannya kuat, jadi circle untuk semangat belajar itu juga bagus. Iya, juga di sana itu ada namanya Dapur Indo Maududi. Nah, ini salah satu motivator saya. Dulu saya juga pertama males-malesan gitu di awal rumah kan, sebulan kita kan waktu sampai di Sudan itu di rumah dulu kita. Kemudian di karantina di rumah dulu lah sebelum dapat asrama kan. Kita ngurus-ngurus berkas dan sebagainya gitu. Kemudian alhamdulillah saya ditunjukkan oleh Allah buat masuk ke ranah Maududi itu. Nah, di Maududi itu ada namanya Dapur Indo Maududi. Ya, Dapur Indo Maududi ini bukan hanya sekedar dapur. Namanya kan dapur ya. Dapur itu ya tempat masak dan makan saja. Tapi dapur ini ada dasarannya, Mas. Ada makna dan tujuan awalnya untuk dibangun dapur ini. Untuk membackingi, untuk mensisakan anak-anak yang makan ketika mereka belum dapat makan di koah jamiah, koah universitas gitu. Jadi mereka membuat dapur yang mana dapur itu bukan hanya sekedar makan, tapi memang di sana tempat orang-orang latihan untuk berdakwah, latihan untuk menyampaikan motivasi, menyampaikan nasihat-nasihat kepada khalayak anak-anak Indonesia di sana gitu. Nah, itu. Juga mereka tiap malam kadang ada namanya mudzakarah bareng, mudarosah bareng. Ya kita membuat majelis kecil-kecilan membahas satu kitab, halakoh seperti itu. Kadang kalau misalnya kita bisa membaca sendiri, ya berhalakoh sendiri itu ya sama anak-anak angkatan. Tapi kalau misalnya memang belum paham, kita dibimbing oleh senior. Itu ada seniornya ada di sana. Dan mereka, insya Allah keilmuannya itu nggak main-main gitu. Udah mampu lah dikatakan kalau mau berdakwah gitu kan. Jadi di sana saling bahu-bahu untuk meningkatkan disiplin ilmunya ya. Kalau dari Mas Roy dulu, meskipun masih kecil di sana, sampai umur berapa Mas Roy di Jepang? SD kelas 1. SD kelas 1 itu berarti umur 7 tahun. Ya, 8 sekitar tahun. segituan. Kan pasti itu sudah bisa melihat kondisi di sana. Kan kita lihat sekarang Jepang sebagai negara maju, entah dari ekonominya, dari olahraganya juga, sepak bolanya juga keren. Itu gimana mereka itu sebagian aktivitasnya para penduduk di sana, semangat belajarnya, kedisiplinannya gimana? Bisa diceritakan? Ya mungkin sudah sering kita dengar ya kalau orang Jepang itu seperti apa. Ya memang seperti itu. Mereka dari budayanya itu memang disiplin, tepat waktu. Bukan hanya orang dewasanya. Anak-anak kecil itu juga budaya disiplinnya sangat baik mereka. Jadi ya mungkin ya mengenai pelajaran di tempat kerja, ya yang terlihat malas itu insya Allah tidak ada. Kalaupun mereka malas, ujung-ujungnya dimarahi pasti. Entah orang tua atau guru. Jadi sejak kecil dididik atau dibina gimana anak itu disiplin, tahu tugas, tahu tujuannya. Saya nangkepnya seperti itu. Akhirnya waktu mereka besar ya itu, tahu tugasnya, tahu batasan-batasannya, harus ngapain sekarang. Yang saya tangkap seperti itu. Ya meskipun waktu itu masih kecil. Kepikirannya kan baru sekarang. Iya. Berarti kalau kita lihat orang yang semangat belajar, semangat dalam hidupnya, mengejar cita-cita, dengan orang yang nggak semangat, itu bisa dikatakan sama Mas Roy tadi, kesimpulannya adalah mereka tahu job desk hidupnya untuk apa. Mereka tahu tujuan hidupnya nanti akan apa, dan sekarang apa yang harus dilakukan. Dari Mas Basam, kira-kira yang menjadi job desk untuk kita, untuk pemuda muslim sekarang, itu apa? Sehingga pemirsa LTV tahu, oh anak muda, pemuda Islam sekarang itu harus bisa gini, harus bisa gitu. Apa aja? Kalau berbicara tentang job desk yang mau dikerjakan seorang pemuda kan sebetulnya tiap insan kan berbeda-beda. Maka itu relatif, itu bergantung kepada tiap individunya.
Jadi langkah pertama ya kita harus mengenali diri kita. Kenali diri kita, apa potensi kita, apa kekurangan dan kelebihan kita. Lah, dari kita mengetahui hal tersebut, kita tahu nih, kita akan membuat plan terdekat, plan menengah, dan plan yang akan datang. Jadi kita nggak bisa memutuskan seseorang itu harus mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi nggak mungkin kita harus meniru contoh motivator. Kamu harus berani melakukan ini dan ini. Tapi sedangkan pikiran kita masih terhalang oleh hal tersebut karena nggak relevan. Jadi nyampe gitu. Jadi antara pikiran kita dan realita itu harus sejalan gitu. Jadi kita tahu apa nih yang harus dikerjakan. Contoh kekurangan kita dalam bersosialisasi. Maka yang perlu kita bangun ya itu dulu, kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Misal contoh kekurangan dari kita adalah dalam segi bahasa Arab contohnya karena sulit dan lain sebagainya. Kita harus belajar nih kepada yang ahlinya, kepada yang proper di bidang hal tersebut. Jadi setelah kita tahu diri kita tahu nih mau dibawa kemana diri kita ini. Bukan hanya air mengalir. Air mengalir pun kotoran pun ngalir gitu. Meskipun aliran sungai itu juga bermuara kan? Iya. Bermuaranya juga ke laut. Meskipun hanya mengalir itu juga punya tujuan ternyata. Berarti yang pertama ini harus kita itu mengenali siapa diri. sih saya, apa potensi. Lah. Berarti pemirsa LGS TV, para pemuda yang lihat ini atau orang tua pun, kalau anaknya mungkin sekarang rebahan atau mungkin kerjaannya cuma push rank dan lain sebagainya, itu bisa jadi salah satunya tadi belum mengenali siapa sih saya, potensi saya gimana. Padahal dia punya potensi besar di dalam dirinya. Jadi tiap manusia itu juga itu kan punya potensi tersendiri masing-masing. Jadi harus mengenali diri sendiri. Dari masalah gimana sih caranya mengenali diri sendiri? Mengenali diri sendiri. Ya kalau menurut saya belajar. Kalau mengenali diri sendiri, kalau dari saya ya, saya baru kenal diri sendiri itu mungkin waktu SMA. Soalnya memang terpaksa. Kenapa? Kalau dulu saya di rumah waktu masih SMP ya, kesehariannya ya gitu. Pagi belajar, sore les, malam tidur. Gitu terus, repeat. Kecuali hari Sabtu sama Ahad. Itu hari-hari khusus. Soalnya bisa main. Nah, itu hari-hari khusus. Nah, begitu mau masuk SMA itu kan istilahnya kalau orang-orang mungkin saya diasingkan. Kalau istilah kasarnya. Kalau saya sih mikirnya saya diselamatkan. Saya dimasukkan ke pondok. Nah, otomatis di pondok itu mau gak mau kita kan harus aktif. Dipaksa untuk, oh, saya ini butuh apa sih? Nah, ini dari situ. Mulai saya itu bisa mengenali diri sendiri di situ. Oh, ternyata saya ini termasuk orang yang pinter gedabrus. Itu saya baru tahu di pondok. Di rumah kan mungkin saya tergolong orang yang nolep. Nah, ketika masuk pondok, dapat amanah ini, oh ternyata menurut orang-orang saya itu pinter gedabrus. Dalam hal yang positif tapi, gedabrus dalam hal yang positif. Kemudian yang kedua, ada lagi. Saya itu kan suka baca buku. Nah, saya kira kebanyakan orang baca buku kan hal biasa toh. Nah, ternyata enggak juga. Banyak orang yang duduk 5 menit sudah gak betah baca buku. Tiduran. Ya, ketiduran. Kalau saya. Nah, berarti ya saya juga tahu, oh berarti potensi saya betah baca buku. Dan itu ternyata manfaatnya besar. Kalau buat ngajar itu, kalau kita suka baca buku sejarah, anak-anak dikasih cerita sejarah itu seneng. Sangat senang anak-anak. Tapi kalau giliran, ayo, habis ini silakan baca halaman 5-10. Sudah 5 menit tidur anak-anak. Iya, betul ya. Makanya ya penting lah ada yang pintar baca buku, kemudian menceritakan. Itu bagus itu. Ya, kiranya kalau saya sih tahu potensi saya itu ya karena itu. Terpaksa jauh dari rumah, jauh dari orang tua itu. Mungkin seperti itu Mas Bilal. Jadi cara mengenal diri sendiri tadi, oh ternyata saya bisa ini, saya bisa itu dari mondok. Jadi
Mas Roy ini mencoba sesuatu hal yang itu dong, anti mainstream, Iya. nggak biasa dilakukan oleh orang-orang. Mungkin tangganya Mas Roy cuma berapa yang mau? Oh, tetangga saya rata-rata itu masuk sekolah negeri-negeri hebat-hebat itu. Tapi Mas Roy memilih Mau hal yang berbeda. Iya. Akhirnya bisa mengetahui potensi diri Nah, sendiri. itu. Nah, kebanyakan para pemuda sekarang itu kan mereka itu hanya tadi mengikuti arus, Kalau bahasa mengikuti kerennya itu FOMO. 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 Gitu. FOMO. Ada ini kan, ada Ada singkatannya. itu singkatannya kan FOMO. Itu apa namanya? Kepanjangannya. Apa ya? Gak tahu lah. Pokoknya FOMO ikut-ikut. Pokoknya ikut-ikut. Ikut-ikut padahal temannya juga yang diikuti nggak pasti bener juga. Akhirnya apa potensi yang asli. tersembunyi tetap tersembunyi, nggak keluar-keluar. Karena dia cuma ikut temen, diajak ngopi, ngopi, gas, gitu. Cuma ngopi, PCC. gas, PCC, gas, oh, gitu, cuma gitu. Kesehariannya gitu. Pagi bangunnya jam 6. Setelah itu mungkin kuliah. Setelah kuliah pulang sore ke warkop, malam mabar, begadang, repeat, bangun jam 6. Gitu aja. Sampai lulus gak kerasa. Cuma gitu. Jadi nggak, meskipun mereka sampai S1, mohon maaf, itu mereka masih nggak tahu apa sih potensi saya, apa sih kemampuan saya sebenarnya. Lah, maka dari itu menurut saya pemuda itu harus bisa berani untuk keluar dari zona nyamannya. Gimana menurut Mas Sam? Ya memang harus begitu. Dalam kita berkehidupan ini kan harus berani keluar dari zona kita. Ya kita istilah mau apa deh, mau hafal Al-Quran 30 juz. Kita kan harus bersusah-susah dulu. Otak panas, mulut udah kram, capek, boyok pun sampai bisa. Ini ya, hilang liur habis. Iya. Kan ini kan sebuah perjuangan juga kan. Berarti kita udah keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita tiap hari difasilitasi di rumah wifi untuk main mabar, kita nyaman dengan kenyamanan tersebut, gak melakukan hal apa-apa ya. Kalau kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup kan babi juga hidup. Babi juga hidup, maunya juga hidup. Iya. Jadi gitu lah. Jadi pemuda kan jangan mageran kalau kata Bu Siapa? Mega. Gak boleh mageran. Iya, Ya? jangan mageran. Tapi mager itu boleh lah. Ya, memang ada satu sisi mager atau kita beristirahat istilahnya. Dalam kesibukan pun, dalam dunia kerja kan kita butuh menghibur diri, yaitu healing kan. Healing. Betul sih. Emang ada waktunya juga kita istirahat. Jadi tapi jangan sampai hiburan itu melalaikan apa yang sudah menjadi tugas kita gitu. Tapi gimana kalau memang dia itu bakatnya di situ? Kenali diri Potensi tadi. sendiri tadi ya. Ya, berarti kan kalau kasusnya begitu, dia tahu nih potensinya di olahraga, di bola. Ya udah dia fokus ke bolanya gitu. Jadi memang apapun itu harus diseriusi. Sesuai passion lah kalau bahasanya. Passion. Apa? Passion. Passion. Passion ya, passion. Harus sesuai passion. Memang harus berani keluar dari zona nyamannya tadi. Jadi nggak boleh dong kalau kita itu istirahat terus, ya nggak cocok. Karena kalau kita sudah kenal potensi, ini saya yang mau tanya, kenal potensi, kemudian saya tahu ini bakat saya misalkan di ilmu agama, saya kalau imami katanya orang-orang itu enak, saya kalau kultum khutbah itu katanya juga bagus. Kok misalkan saya tuh males ini mas, apa ini? Kalau males gitu gini aja deh, kita kan hidup di dunia gak lama kan, hitung-hitung kalau kita berandai-andai kita hidup sampai tua kan, kita sekarang posisi muda dan kita tahu nanti kita Bakalan tua. Nah, kalau kita tua mau muda, maka pas muda kita harus mengambil sesuatu hal yang sulit.
Begitupun sebaliknya, kalau kita tua ingin sulit, ya udah silakan sekarang ambil yang mudah-mudah pada saat usia muda. Gitu Paham ya. nggak? Jadi apapun yang mau kita raih kan pasti itu ada tantangannya. Makanya kenapa di dunia ini ada tantangannya kan? Waladina jahadu finalana dianahum subula. Subulana. Ketika kita bersungguh-sungguh pasti akan Allah memberikan sebuah jalannya kan. Inna ma'al usri yusra. Itu sudah jelas, itu sudah hukum alam, itu sudah menjadi hukum alam. Kalau kita mau jadi apa ya harus berjuang gitu loh. Kalau sekarang ngambil susahnya dulu, nanti mudahnya belakangan. Kalau sekarang kita bermudah-mudah dulu, nanti Tuannya akhirnya susah. Nangis. Iyalah. Bakal nyesel. Kalau dari Mas Alka gimana cara agar bisa keluar dari zona nyaman, bisa mengejar passion dalam diri sendiri, bisa mengejar target. Oh, saya pingin ini. Ternyata passion saya ada di sini. Saya harus ke sana. Gimana, Mas Alka? Jadi seperti yang dikatakan Mas Basang itu, awal kita kan harus tahu potensi diri kita sendiri. Tuh otomatis jatuhnya harus keluar dari zona nyaman kita. Nah tentunya itu harus dibarengi dengan hal-hal kecil seperti punya target pribadi, punya target pribadi, kemudian target itu kita niatkan sebenar-benar niat. Gitu. Otomatis kalau kita niatkan itu bakalan terlaksana insya Allah. Gitu kan. Dan ya, kalau perlu juga dicatat itu cita-cita yang harus target-target yang harus kita capai. Kalau perlu juga ditempel di depan lemari kita gitu. Atau tempat-tempat yang memang strategis untuk kita baca setiap kali. Sering kita lihat gitu ya. Gitu. Atau mau di atas ranjang tempel atas. Saya pengen jadi dokter. Iya, otomatis itu semua akan dia usahakan dengan mencapai itu semua. Gitu. Dan kemudian setelah kita tahu passion kita itu benar-benar dipaksa buat menggapai itu semua. Gitu ya, otomatis kalau misalnya kalau nggak dipaksa itu dia akan males otomatis gitu. Nah kemudian harus enjoy. Kan kita kan sudah tahu, udah dapat passionnya itu, enjoy kita jalaninya, ikhlas ya, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita tahu tujuan kita menargetkan itu apa gitu kan. Otomatis kalau kita niatkan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala itu akan Mudah. bernilai pahala, kemudian mudah juga dipermudah oleh Allah. Jangan lupa berdoa juga gitu kan. Kalau misalnya kita passionnya dalam ilmu agama gitu, ketahuilah Mas, kalau misalnya ilmu itu sudah kita dapatkan, itu akan diri kita itu akan merasa senang pertama, ya, akan terus menggali-gali ilmu tersebut. Bahkan ilmu kecil apapun itu, misal kita makan dengan tangan kanan, misal itu kan ilmu yang sudah awam ya, udah maksudnya itu udah masyhur di kalangan kita semua gitu. Itu kan termasuk ilmu juga. Semisal orang yang nggak tahu, orang awam ngomong, ya kita itu minum harus makan harus dengan tangan kanan dan duduk gitu. Nah, itu kalau mereka sudah dapat hidayah, udah dapat keberkahan atas ilmu tersebut, itu akan semakin dicari-cari ilmu lagi dan lagi itu Mas. Nah, makanya orang-orang yang tekun, para syekh-syekh itu ya, para ustadz dai-dai ya, itu mereka kenapa bisa tekun? Karena mereka sudah dapat kenikmatan ilmu itu sendiri. Gitu ya. Bukan hanya ilmu agama, ilmu semua. Semua ilmu. Semua ilmu. Ya, gitu. Tuh. Kemudian harus bersungguh-sungguh. Ini yang paling utama, bersungguh-sungguh dalam menggapainya. Karena kalau misalnya nggak sungguh-sungguh percuma. Terus setengah-setengah gitu. Ibarat tadi kata Mas Basam, ya kalau udah nyelam ya, udah jebur ya, Udah basah, sekalian nyelam gitu kan. Sekali tanam jangan dicabut. Nah, gitu. Juga ini apa namanya? Nah dengan niat tadi Mas, kita itu juga harus memperbaharui niat setiap hari. Ini penting Mas. Karena kalau cuma niat aja kemudian ditulis, kalau kita nggak perbaharui, maksudnya itu apa perbaharui? Ya kita niatkan lagi. Dengan kita meniatkan lagi, itu otomatis kita akan ingat. Ya, dan ini selalu digaung-gaungkan
oleh para syekh kami, oleh para senior-senior kami, teman-teman kami juga. Mesti intinya kalian itu yang pertama niat, kemudian perbarui niat setiap hari, setiap saat. Karena dengan itu kita akan ingat terus tujuan kita. Ya, terus juga menuntut ilmu itu menggapai potensi kita itu pasti capek, Mas. Capek. Tidur capek, belajar capek, yo kakean turu yo capek, kakean melayu yo capek, kakean main game yo capek ya, kebanyakan main game capek. Semua capek aktivitas. Tapi bagaimana aktivitas itu kita niatkan berpahala, kemudian kita niatkan agar bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk agama kita, dan untuk masyarakat kita, itu yang paling penting ya. Ya, jadi kita harus sabar dalam menekuni semua potensi-potensi kita itu, tujuan-tujuan kita. Dalam surat Ali Imran, ya, gimana bacanya yang ayat 200 itu? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ya, udah harus disuruh sabar, dikuatkan lagi kesabarannya. Jadi kalau misalnya memang kita nggak tahu ya ilmu tersebut, itu hal yang wajar. Nah, bahkan disebutkan dalam kitab-kitab adab itu, setengah ilmu kita itu tidak tahu. Maksudnya ya di dunia ini tuh ketidaktahuan itu hal yang wajar. Ya, kalau tidak tahu berarti kamu juga hebat. Ya, bukan berarti ketika dia tidak tahu dia bodoh, bukan. Tapi memang setengah ilmu kita itu ketidaktahuan. Gitu loh. Karena kan orang nggak bisa seluruhnya multi talent, ya pasti ada hal-hal yang mereka tidak bisa, gitu kan. Tadi kan Mas Basam ngomong ada yang positif, ada yang memang kita menonjol dari sisi itu, dan ada yang nggak kita menonjol. Mas Roy, nggak bisa sepak bola. Ya, bener. Nggak bisa sepak bola saya. Basam bisa, tapi sama-sama bisa berdakwah, bisa imami, bisa kultum. Dan yang terakhir nih Mas, ilmu itu ya, mau ilmu sepak bola, mau ilmu din, mau ilmu apapun itu, kalau nggak kita amalkan sama aja. Kita nggak sering latihan, ya kita mahir dalam sepak bola, kita mahir dalam olahraga misalkan PS dan sebagainya, tapi kalau kita nggak ilmui itu, maksudnya kita nggak tekuni itu, nggak terus latihan, nggak bakal bisa. Agama atau ilmu-ilmu umum, kalau kita nggak belajar, kita nggak amalkan itu semua, nggak kita ajarkan, nggak kita dakwakan, ya kita zona nyaman baca aja, belajar terus, tapi nggak kita amalkan, sama aja, nggak bakal dapat esensi itu. Gitu Mas. Istilahnya Pak Arif tadi apa? Yang bad nothing tadi. Smart bad nothing. Nah, smart bad nothing. SBM. Smart bad nothing. Jadi aslinya dia itu pinter tapi Gak ada apa-apanya. gak ada apa-apanya. Karena ilmunya ditumpuk terus. Kan daripada ditumpuk kan ya mending dikeluarkan, disampaikan. Karena kan ilmu kan berbeda dengan harta. Kalau ilmu itu disampaikan, diberikan kepada orang lain, ilmu itu akan bertambah. Nah, tapi kalau harta diberikan mungkin akan berkurang. Menanggapi masalah tadi. Jadi kalau kita sudah punya potensi, kemudian tahu apa potensi kita, tujuannya itu harus dicatat. Saya teringat waktu saya di Klaten itu ada namanya Bu Nur, seorang pelopor kajian di sana. Itu beliau senantiasa itu punya namanya itu proposal hidup. Jadi proposal hidupnya itu ditulis, saya ingin ini, semoga Allah mudahkan. Jadi tujuannya itu ketika beliau males, futur, atau kemudian nggak semangat dan lain sebagainya, itu beliau buka lagi tuh bukunya. Jadi saking pentingnya untuk menulis tadi ya. Dan saya pun juga merasakan ini 3 tahun di sini, 4 tahun, saya tuh banyak lihat di IG kalau pingin apa-apa tercapai itu tulis, jangan lupa tulis. Tapi saya itu kadang gengsi Mas. Misalkan nulis, kemudian dibaca teman kayak apa ya? Malu. Malu. Tapi akhirnya di tahun yang kelima ini saya bodoh amat. Ini kan tujuan saya sendiri. Kan orang lain nggak berpengaruh banyak kepada kehidupan saya, ini hidup saya. Meskipun terlihat agak individualis ya. Nah, tapi kan memang kenyataannya gitu. Hidup itu kita itu nggak ada peran orang lain sama sekali. Itu kan
usaha kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kan tapi orang lain tuh nggak perlu lah dipikir yang terlalu itu. Jadi menurut saya memang harus sih untuk menulis sebuah impian atau target gitu. Kalau dari Mas Roy gimana? Ditulis juga atau sudah tertulis di otak? Dulu waktu saya kelulusan SMP sama guru saya dituruh nulis itu. Tulis impian kalian. Dan alhamdulillah belum ada yang tercapai. Tapi masih ada. Kayaknya sudah hilang sih. Tapi yang tidak saya tulis di situ dan menurut saya lebih penting itu yang tercapai. Nah, ya kayak kemampuan ngomong gini. Itu gak saya tulis, tapi tercapai. Alhamdulillah itu. Yang saya tulis waktu itu kan nanti umur waktu SMA bisa belajar sambil cari uang. Dulu saya nulis seperti itu. Sampai sekarang tidak terlaksana itu. Tapi alhamdulillah yang lain mungkin Allah mengganti yang lebih baik gitu menurut saya. Gitu ya. Kita punya impian, ternyata ya yang diberikan Allah yang lain yang lebih baik. Mungkin seperti itu kalau saya. Berarti kita punya rencana, Allah juga punya. Kita punya rencana, Allah juga punya. Ya. Jadi untuk menggapai ke sana itu memang itu bentuk ikhtiar kita sebagai makhluk. Akan tetapi kalau ternyata ada yang lebih bagus dan itu lebih cocok untuk kita, ya that's why. Ya udah. Hasil Allah, akhir kan Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Jadi masih kita bahas keluar dari zona nyaman. Itu kan keluar dari zona nyaman individu kita sendiri. Sifat kita, jiwa kita bagaimana. Sekarang bicara soal raga. Wah, kita juga harus keluar dari zona nyaman. Cuma di rumah. Apa kita juga perlu untuk mondok, untuk kuliah ke tempat yang jauh, ke kota-kota yang jauh, atau bisa keluar negeri kayak Mas Alka. Dari Mas Wasam gimana tanggapannya? Apakah harus juga kita keluar dalam raga kita gitu? Sebetulnya kembali lagi ke dirinya sendiri, Pak. Maksudnya dalam hal ini kan entah dia dimanapun dia, entah dia belajar, kalau nggak ada kesembuhan kan sama aja. Akan tetapi ketika seseorang itu berani keluar dari lingkungan dia, berarti kan otomatis dia menerima lingkungan baru dengan orang-orang yang baru, dengan culture shock yang baru, semuanya baru, dan dari situ kan bisa belajar. Akhirnya mengupgrade dirinya. Dia tahu nih ketika berhadapan dengan orang yang keras, orang yang pikirannya itu kolot, tahu bagaimana berbicara dengan dia. Terus dia bisa tahu nih berbicara atau berdakwah kepada seseorang yang notabene menerima semua dakwah. Jadi apakah kembali lagi ke pertanyaan, apakah perlu? Bisa dikatakan perlu kan dalam artian itu tadi mencari sebuah pengalaman gitu lah. Pengalaman kan guru terbaik gitu lah. Memang sih. Tapi jangan dipaksakan juga ketika keluarga tidak mengizinkan, orang tua terutama ibu tidak mengizinkan kita untuk merantau atau mencari ilmu di luar. Ya jangan dipaksakan juga. Siapa tahu apa yang dikatakan Mas Roy tadi kan skenario Allah kan itu yang terbaik gitu lah. Karena kita punya rencana, Allah punya rencana. Dan rencana Allah lebih baik dari perencanaan manusia gitu. Wa makaru wallahu khairul makirin. Terus siapa Mas yang harusnya dia itu keluar dari zona nyaman itu? Yang harus keluar sana kemari. Yang harus keluar ya orang-orang yang bukan orang-orang sih, yang mana dianya itu kehidupannya stagnan. Dalam artian nggak ada perubahan gitu. Mungkin sebagian orang itu nyaman dengan sebuah kesendirian, nyaman dengan dia hidup lama-lama di kamar menyendiri. Tapi kan
mungkin ada alasan yang dia melatar belakangi hal tersebut. Kalau dilakukan lama-lama kan itu suatu hal yang buruk juga. Perlu juga dia untuk keluar, bersosialisasi, mengasah diri dan lain sebagainya. Gitu. Jadi orang yang merasa hidupnya gitu-gitu aja, kok saya tiap hari bangun tidur, makan, sholat, kemudian mungkin belajar, tidur lagi, repeat gitu, tiap hari gitu. Berarti itu orang yang harusnya dia tuh punya kebutuhan untuk keluar dari tempatnya tadi, mungkin kuliah ke mana gitu. Dan saya pasti yakin di setiap kita di sini pasti memiliki rasa jenuh loh. Kok hidup gini-gini amat, ilmu kok cuman gitu-gitu aja gitu. Skill kehidupan kita kok gini-gini aja, gak ada perubahan. Pasti kita mengalami ketriggeran seperti itu. Betul sih. Tinggal bagaimana, mau nggak gitu kan ya. Aplikasi saja WhatsApp, IG tuh juga diupgrade terus. Iya. Apapun itu juga diupgrade, apalagi diri sendiri gitu loh. Apalagi diri sendiri. Kalau hidupnya cuma gitu-gitu aja ya nggak seru, nggak ada yang menantang. Tapi Terus juga gimana? jangan sampai membunuh dengan kita enak-enakan self love. Cinta diri sendiri, jangan itu jadikan sebuah dalil. Cinta diri kan berarti kita mengupgrade diri kita agar lebih baik gitu loh. Itu sih. Memang perlu mungkin ya untuk mengapresiasi diri. Iya, perlu. Tapi ada itulah. Jangan jadikan itu sebuah alasan untuk tidak melakukan hal yang lebih baik. Asik. Harus keluar ya. Kalau menurut saya harus keluar, memang untuk kehidupan yang lebih baik harus keluar. Terus kapan waktunya yang tepat menurut Mas Basam? Waktu yang tepat ya, dia sadar gak? Dia sadar gak kalau dia nih? Kalau nggak sadar? Berarti perlu dipertanyakan. Berarti pengen hidupnya gitu-gitu aja. Iya. Jadi orang sadar kan tahu lah apa yang dikerjakan. Berarti pikirannya masih jernih, masih jelas. Kalau dia gitu-gitu aja gak mau ngapa-ngapain kan perlu dipertanyakan juga. Kalau dalam usul fikih itu Mas, ada namanya al-jahl. Nah, jahl itu dibagi menjadi 3. Nah, ada yang terakhir itu namanya jahl murakkab. Nah, artinya itu dia tahu kalau dia bodoh, tapi dia itu nggak mau usaha untuk untuk menjadi pintar gitu loh. Mau usaha untuk Belajar, Belajar. cari suasana baru, wawasan baru. Nah itu tadi kayak something apa yang katanya Pak Arif? Smart But nothing. Nah itu. Jadi udah bodoh ya benar-benar bodoh dalam usul fikih. Jangan murakkab. Jadi yang bisa saya simpulkan pemirsa LCTV dimanapun berada, bahwasannya kita itu nggak boleh jago kandang. Nggak boleh kita itu hanya terpaku dengan saya udah bisa ini kok, saya nggak perlu untuk mengupgrade itu. Akan tapi kalau kita sudah menemukan potensi diri kita sendiri, siapa diri kita, apa kemauan dan visi kita ke depannya, itu memang harus kita pegang, harus kita catat dan harus kita laksanakan. Dan selama kita melaksanakan, itu harus ada yang namanya istiqomah dan doa. Benar nggak Mas? Saya ada tambahan nih Mas. Jadi kan tadi dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mana jahadu fina lanahdiyannahum itu kita tuh bersungguh-sungguh ibtiqa mardatillah, ya menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Otomatis dengan seluruh profesi-profesi yang kita tekuni, seluruh talenta dan kepercayaan diri dan potensi diri itu harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat itu akan bernilai ibadah. Ya, jadi yang membedakan antara adah dan ibadah, kebiasaan dan ibadah itu adalah niat kita. Dengan profesi kita sebagai pesepak bola, dokter, tentara, dan bahkan guru agama, dai dan sebagainya, itu kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ibtigo amardatillah, itu pasti kita akan capai
menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai profesi potensi kita itu melalaikan kita malahan dari ibadah. Gitu ya. Kita tekun tapi juga tekun dari segi agama ya, dari segi ibadah. Salat kita tekun, main sepak bola hanya sebagai profesi ini sampingan kita, tapi profesi utama kita adalah apa? Dalam surat Ad-Dzariyat ini apa namanya? Az-Zariyat Ya, Ad-Dzariyat 56 itu. Ya, tujuan kita di dunia untuk ibadah. Dan jangan sampai profesi kita itu ya, potensi kita itu bertentangan dengan tadi kata ibadah, itu jangan sampai bertentangan apa yang menjadi syariat-syariat Islam. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi pemirsa LCTV dimanapun berada, ketika kita sudah punya yang namanya kompetensi, kita sudah punya yang namanya kemampuan, maka disiplin kita harus dinomorsatukan. Entah itu dalam hal akademik ataupun non-akademik, agama maupun yang umum, itu harus kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Sebagaimana ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, bahwasanya ketika kita sudah bersungguh-sungguh, ketika kita sudah memasrahkan ikhtiar kita dengan tawakal kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju ke sana. Insya Allah akan kita lanjut di acara Dispemda yang selanjutnya. Saya Muhammad Bila Bangsawan mewakili kru LGC TV yang bertugas mengucapkan undur diri dari hadapan para pemirsa sekalian. Akhirnya marilah kita tutup acara Dispemda ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat jumpa di acara Dispemda Diskusi Pemuda Dakwah yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.